Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Fidis Fariga dari kelas MEJ 22B dengan NPM 2241171. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen hutang. Pengertian manajemen hutang. Manajemen hutang adalah proses pengelolaan kewajiban keuangan atau utang perusahaan atau individu dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengatur pengeluaran, jangka waktu, bunga, dan sumber dana, sehingga dapat meminimalkan risiko keuangan dan memastikan kesehatan keuangan jangka panjang. Hutang adalah jumlah uang atau kewajiban finansial yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain. Biasanya dalam bentuk pinjaman atau pembelian barang atau jasa dan dengan janji pembayaran di masa mendatang. Hutang dapat berupa utang bank, utang kartu kredit, utang kepada pemasok, atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada suatu waktu tertentu. Hutang langsung adalah istilah yang biasanya pemacu pada peminjaman atau utang yang diperoleh secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti pembelian rumah atau hipotek, atau membiayai pendidikan. Dalam kasus ini, dana yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan tujuan pinjaman, dan seringkali aset yang dibiayai seperti rumah atau pendidikan digunakan sebagai jaminan. Nah, hutang langsung memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama yakni tujuan tertentu. Hutang langsung digunakan untuk tujuan khusus, seperti pembelian rumah, mobil, atau pendidikan. Yang kedua yakni jaminan. Dalam beberapa kasus, aset yang dibiayai dapat digunakan sebagai jaminan atau agunan, seperti hipotek dan menggunakan rumah sebagai jaminan. Yang ketiga yakni ada suku bunga. Tingkat suku bunga pada hutang langsung dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman dan pasar keuangan saat itu. Yang keempat yakni pembayaran berkala. Nah, pinjaman diharuskan untuk melakukan pembayaran berkala, biasanya bulanan, sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Yang kelima yakni ada keterbatasan penggunaan dana. Dana dari utang langsung harus digunakan sesuai dengan jadwal peminjam dan tidak boleh dialokasikan untuk tujuan lain. Hutang langsung seringkali memiliki manfaat, seperti membuat seseorang membeli rumah atau mendapatkan pendidikan yang mungkin sulit dibiayai secara tunai. Namun, penting untuk memahami sepenuhnya kewajiban yang terkait dengan hutang ini dan memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi pembayaran hutang secara bertanggung jawab. Nah, perencanaan hutang adalah proses merencanakan bagaimana mengelola utang dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama yakni evaluasi utang. Nah, pertama kita harus mengidentifikasi semua utang kita. Catat jumlah utang, suku bunga, jangka waktu, dan pemberian pinjaman. Hal itu mencakup hutang seperti pinjaman pribadi, hipotek, kartu kredit, dan lainnya. Yang kedua yakni prioritaskan utang. Tentukan utang mana yang harus menjadi prioritas. Biasanya utang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar menjadi prioritas. Nah, yang ketiga yakni buat anggaran. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan kita. Ini akan membantu kita melihat berapa banyak utang yang dapat dialokasikan untuk pembayaran utang setiap bulan. Yang keempat yakni ada rencana pembayaran utang. Jadi kita tentukan rencana pembayaran utang yang realistis. Nah, coba untuk kita membayar utang lebih dari pembayaran minimum, jika memungkinkan, terutama pada utang dengan suku bunga tinggi. Lalu yang kelima ada kondisi utang. Pertimbangkan konsolidasi utang jika diperlukan. Ini melibatkan menggabungkan beberapa utang menjadi satu utang dengan suku bunga lebih rendah, seperti pinjaman konsolidasi atau transfer saldo. Yang keenam yakni renegosiasi suku bunga.
Coba renegosiasi suku bunga dengan memberi pinjaman kita. Beberapa pemberi pinjaman mungkin bersedia menurunkan suku bunga jika kita memiliki catatan pembayaran yang baik. Nah, yang ketujuh yakni hindari utang baru. Selama kita berusaha melunasi utang, hindari untuk mengambil utang baru kecuali kita perlu. Nah, yang ke-8 yakni ada hemat pengeluaran. Temukan cara untuk menghemat pengeluaran kita sehari-hari supaya kita dapat mengalokasikan lebih banyak uang untuk pembayaran utang. Nah, yang ke-9 yakni pertimbangan penyimpanan darurat. Selalu ada kemungkinan keadaan darurat. Pertimbangkan untuk membangun dana darurat agar tidak terpaksa mengambil utang tambahan dan situasi darurat. Dan yang ke-10 yakni konsultasikan penasihat keuangan. Jika utang kita sangat kompleks atau kita merasa kesulitan mengelola utang, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan atau konselor keuangan yang berpengalaman. Perencanaan utang membantu kita mengurangi utang dengan cara yang terstruktur dan menghindari kesulitan keuangan. Penting untuk berkomitmen pada rencana tersebut dan menjalankannya secara konsisten. Manajemen hutang yang lancar adalah kemampuan untuk mengelola utang secara efisien, membayar tagihan tepat waktu, dan mengurangi utang seiring berjalannya waktu. Nah, berikut beberapa langkah untuk menjalankan manajemen hutang yang lancar. Yang pertama yakni pemahaman hutang. Ketahui secara lengkap semua utang yang kita miliki, termasuk jumlah utang, suku bunga, dan jadwal pembayaran. Yang kedua yakni anggaran yang bijak. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan dan pastikan kita mengalokasikan dana yang cukup untuk membayar utang secara rutin. Yang ketiga yakni prioritaskan utang. Nah, utamakan dulu utang yang dengan suku yang tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar tepat waktu. Nah, manajemen utang yang lancar menginginkan kita untuk mengurangi utang kita sambil menjaga keseimbangan keuangan kita. Itu juga dapat membantu membangun sejarah kredit yang baik dan memajukan tujuan keuangan kita. Hutang berlebihan dapat memiliki jumlah risiko serius termasuk beban keuangan. Nah, pembayaran utang bulanan yang tinggi dapat menjadi beban keuangan yang berat jika pembayaran utang melebihi kemampuan kita. Itu dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Yang kedua yakni tekanan emosional. Hutang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tekanan emosional yang signifikan, yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik. Yang ketiga yakni buruknya sejarah kredit. Jika kita gagal membayar utang secara konsisten, itu dapat merusak sejahtera kredit kita. Itu karena kita kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan. Yang keempat yakni suku bunga tinggi. Utang berlebihan seringkali termasuk utang atau suku bunga tinggi seperti kartu kredit. Ini berarti kita membayar lebih banyak dalam bentuk bunga yang bisa menjadi beban besar. Yang keempat yakni suku bunga tinggi. Atau yang kelima, risiko kehilangan aset. Jika kita menggunakan aset sebagai jaminan untuk utang, seperti rumah untuk hipotek, risiko kehilangan aset tersebut jika kita tidak dapat membayar utang akan sangat besar risikonya. Nah, yang keenam yakni keterbatasan kebebasan keuangan. Hutang berlebihan dapat membatasi kebebasan finansial kita. Kita mungkin harus terus bekerja keras untuk membayar utang dan kurang dapat mengejar tujuan keuangan lainnya. Yang ketujuh yakni kesulitan menyimpan. Ketika sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar utang, kita mungkin kesulitan untuk menyisihkan dana untuk menabung atau investasi jangka panjang. Yang kedelapan yakni potensi kebangkrutan. Jika hutang berlebihan tidak dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada kebangkrutan yang memiliki konsekuensi terhadap keuangan kita. Nah, kesimpulannya, untuk menghindari risiko hutang berlebihan, penting untuk berpikir matang sebelum mengambil utang, memiliki rencana pengelolaan hutang yang baik, dan hidup sesuai kemampuan finansial kita. Perencanaan keuangan yang bijak dan pengelolaan hutang yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan pribadi.
Sekian video dari saya. Jika ada kata atau kalimat dalam penyampaian materi tersebut, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.